Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh Semakin kesini kan nih teknologi di bidang digital tuh semakin maju, apalagi dengan internet kan. Mau cari apa aja gampang. Mau tahu hal-hal baru juga jadinya mudah banget. Ya dong sayang, aku setuju banget karena di Indonesia sendiri menurut aku digitalisasi sudah semakin maju dan sangat-sangat membantu. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir. Ini adalah Mas Deddy Permadi. Mas Deddy Permadi selaku staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan juga sumber daya manusia. Selamat datang Mas Deddy di Oke Bos. Halo. Datang Mas Deddy. Ketemu lagi sama Mas Deddy, waktu itu saya pernah ketemu. Wah, sekarang ketemu lagi. Waduh, ini sama Mas Deddy kita bakalan tanya-tanya nih Mas. Langsung aja aku mau tanya tentang perkembangan teknologi yang cukup pesat. Nah, sebetulnya kan gimana sih kondisi terkini digital gap-nya di Indonesia dan juga bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses transformasi digital. Ya, ini pertanyaan menarik sekali Raffi, Gita, dan Mas Vicky ya. Jadi kalau kita berbicara digital gap atau kesenjangan digital, memang harus kita akui sekarang masih ada kesenjangan ya. Betul. Salah satu contoh nih, misalnya pengguna internet kita sekarang itu mencapai 196,7 juta. Wow, hampir 200 orang. juta. Betul, itu Wow. meningkat 25,5 juta dari tahun sebelumnya. Kan ini gede banget. Cuman 56,4-nya itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ini jadi perhatian buat kita. Kemudian apalagi, Indonesia itu sekarang butuh setidaknya 600.000 talenta digital. Orang-orang yang ngurusin atau yang punya skill dalam bidang digital. Dan kita terus mengisi kesenjangan itu karena setiap tahun suplai kita itu kurang dari 600.000. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, ini ada kesenjangan dalam hal infrastruktur, ada kesenjangan dalam hal sumber daya manusia. Pemerintah ngapain? Wah, ini pemerintah mempercepat supaya kesenjangannya bisa segera diminimalisir gitu ya. Kalau dalam hal infrastruktur misalnya Mas Vicky, dari tadi kita berbicara Jawa gitu ya, banyak mengakses internet. Bagaimana kita memastikan daerah-daerah yang ada di pedalaman, daerah 3T misalnya. Nah, ini saya mau kasih tahu. Dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada sinyal 4G. Dan sebagian besar ada di luar Pulau Jawa. Nah, ini kita percepat Raffi. Tadinya ini mau selesai tahun 2032. Tetapi Kominfo kerja cepet nih, lari gitu ya. Sehingga akhir tahun 2022 ditargetkan itu sudah terselesaikan. Jadi maju 10 tahun. Lebih maju 10 Kita doain tahun. nih, semoga semuanya lancar supaya gapnya itu segera di-reduce. Nah, kalau misalnya di negara kita tercinta ini nih, gimana sih Mas potensi Indonesia dalam bidang digital, khususnya di ekonomi digital? Nah, ekonomi digital, Gigi, Mas Vicky, ini menarik banget. Karena dunia digital kita ini salah satu sektor yang paling optimis di antara sektor lain. Kenapa begitu? Karena sektor ini masih tumbuh positif di tengah sektor-sektor lain yang tumbuh negatif atau tumbuh minimal sekali di tengah pandemi COVID-19. Sektor ini bisa tumbuh 2 digit di 2 kuartal sekaligus. Kuartal 2 dia tumbuh 10,83%, kemudian di kuartal 3 masih bertahan 2 digit, 10,61%. Jadi sektor ini sebetulnya ada peluang yang luar biasa besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ekonomi digital kita bahkan diproyeksikan nilai transaksi e-commerce-nya, kalau kita ini nih beli-beli di platform digital ya, itu bisa mencapai 429 triliun di tahun 2020 ini. Wow, ini informasi yang sangat menarik banget ini supaya kita semangat lagi untuk melajukan pertumbuhan digital kita di Indonesia. Betul. Nah, selain itu nih, Mas Deddy, dengan makin pesatnya teknologi dan juga globalisasi,
bagaimana nih para pelaku digital Indonesia mampu bertahan dengan adanya intervensi pelaku-pelaku asing. Dan apa juga upaya pemerintah, upaya Pak Menteri dalam membantu mereka untuk lebih eksis lagi. Nah, ini pertanyaan bagus. Saya tadi nyambung 429 triliun itu tahun kemarin cuman 205,5 triliun Mas Vicky. Jadi meningkat Drastis. 2 kali lipat. Dan kalau kita ngelihat tadi pertanyaannya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Misal satu contoh ya Raffi ya. Kita itu punya 64 juta UMKM. Baru 9,4 juta yang go digital, yang go online. Baru sekitar 14,7%. Artinya masih ada ruang yang sangat besar, 85,3% yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Di tengah pandemi COVID-19, jualan online, iklan melalui media sosial, kemudian berjualan di platform digital, itu menjadi gairah untuk pertumbuhan ekonomi digital kita. Makanya saya mendorong kita semua untuk memanfaatkan momentum ini. Kita jangan lesu-lesu di tengah pandemi, justru kita memanfaatkannya. Masih banyak harapan ya Betul. sebenarnya ya insya Allah. Nah aku masih ada pertanyaan nih Mas, terakhir nih. Apa harapan pemerintah untuk proses transformasi digital di Indonesia supaya teknologi tetap menjadi inklusif buat siapa aja? Harapannya sekarang siapapun yang menggunakan internet dan media sosial, jangan tunggu lagi. Manfaatkan itu untuk tujuan yang positif dan produktif. Bukan untuk mengakses konten-konten negatif. Konten negatif itu contohnya apa? Hoax, cyberbullying, penipuan, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya. Itu semua mari kita hindari dan kemudian kita alihkan penggunaan internet dan media sosial untuk tujuan yang positif dan produktif. Karena potensinya sangat amat besar. Bahkan pemerintah mencanangkan program Bangga Buatan Indonesia supaya tidak tergerus dengan persaingan asing tadi. Bangga Buatan Indonesia. Jadi ayo semangat untuk programmer-programmer Indonesia yang Betul. semuanya semangat terus biar kita nggak kalah sama asing. Indonesia justru kita nanti malah diakses sama negara lain, itu semakin keren. Nah gimana nih sayang dan juga Vicky Prasetyo semuanya udah pada jelaskan apa yang disampaikan oleh Mas Dedi Permadi, Jubir Kominfo. Wah. Ya. Tapi kalau menggunakan digital persyaratannya harus punya handphone Android. Punya handphone apa saja sebetulnya asal bisa Bisa. mengakses internet, Iya. kita bisa manfaatkan. Intinya kita penuhi ruang digital kita dengan sesuatu yang positif, produktif, sehingga kita bisa melihat ruang digital Indonesia sebagai ruang digital yang sehat gitu ya. Terima kasih Mas Dedi. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Mas Dedi Bermanfaat ya. bermanfaat. Hidup teman-teman yang ada di Kominfo, sukses semuanya. Salam buat Pak Menteri, Siap, Pak Joni G. Terima Plate, kasih ya. sehat semuanya. Saya Raffi Ahmad pamit, Vicky Prasetyo. dan juga Nagita Slavina. Mas Dedi terima kasih. Terima kasih, Sampai ketemu lagi di terima Oke kasih. Bos. Siap bos. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Oke Bos yang dipersembahkan oleh